Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini saya akan membagikan renungan buat kita semua, biar ini menjadi berkat buat kita semua. Silahkan Bapak Ibu dengarkan sampai selesai, dan kalau jadi berkat, silahkan di share, like, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Renungan yang ingin saya bagikan pagi hari ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mungkin sering kali kita dengar, bahkan tidak jarang di antara kita banyak yang hafal. Tetapi yang sulit adalah firman ini benar-benar kita alami. Ketika kita khawatir, kita berdoa, lalu damai sejahtera turun atas hidup kita. Saudaraku, banyak sekali jemaat Tuhan bertanya pada saya, Pak Pendeta, mengapa saya tetap masih khawatir, tapi sudah berdoa, tapi tetap masih khawatir. Saudaraku, karena dia tidak memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Banyak orang mengira ketika dia khawatir, lalu dia berdoa, dia menunggu kebenaran firman Tuhan itu, jawabannya langsung ada. Padahal firman Tuhan itu berkata, jika kita khawatir, lalu kita datang kepada Tuhan, menyampaikan permohonan doa kita, lalu otomatis damai sejahtera itu ada bagi kita. Dia tidak menunggu apakah doa kita ini sudah dijawab atau tidak. Nah, yang salah seringkali umat Tuhan adalah dia merasakan damai sejahtera bila jawabannya sudah datang, jawabannya sudah ada. Padahal tidak demikian kata firman Tuhan itu. Firman Tuhannya berkata, ketika kita berdoa menaikkan permohonan kita, maka damai sejahtera akan turun tanpa menunggu jawaban Tuhan. Saudaraku, saya mau bagikan ilustrasi. Ya, pada waktu saya bekerja, ya, saya banyak berbicara kepada atasan saya, lalu menyampaikan semua kira-kira apa-apa saja yang ingin kita ambil kebijakan. Lalu setelah itu saya mau ambil kebijakan. Ya, saya tidak tenang. Bagaimana caranya supaya saya tenang? Ya, saya sebelum mengambil kebijakan itu, saya tulis email kepada atasan saya itu. Saya buat fax sesuai pembicaraan dengan Bapak hari ini atau hari kemarin atau 2 hari yang lalu, Bapak telah menyetujui ini dan itu. Dan setelah saya kirimkan, saya tenang. Saya tenang. Kenapa? Saya sudah sampaikan. Nah, itulah yang harusnya juga kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita tidak tenang, ketika kita khawatir, kita datang kepada Tuhan, memohonkannya, lalu akan langsung otomatis ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Tanpa menunggu bahwa jawaban akan doa kita ini datang atau belum. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita sudah sampaikan
dan Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang peduli dengan kita. Alkitab katakan, tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan Dia. Bagian kita adalah datang kepada Dia. Setelah kita datang, percayailah Allah kita itu Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang peduli, dan lebih dari itu lagi, Dia Allah yang sanggup, Allah yang sangat memperhatikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, datang kepada Tuhan. Ketika kekhawatiran datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Saya berdoa, saya sampaikan pada Tuhan, lalu ada damai sejahtera. Kenapa? Karena pikiran yang tahu, karena pikiran yang percaya kepada Tuhan, Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Sejak kita sampaikan, kita langsung dapat tenang. Kenapa? Kita tahu Allah kita mengasihi kita. Dia pasti mengetahui apa yang kita butuhkan, dan yang terbaik selalu Dia sediakan untuk kita. Mari kita terus berdoa, serahkan segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, ketidaktenanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati.